Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab Filemon pasal 1, teksnya ayat 1 sampai 25. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7, Paulus memuji tentang kasih Filemon. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 25, Paulus memohon kepada Filemon akan mengampuni Onesimus dan akan menerimanya sebagai saudara. Kesimpulannya, Paulus mengirim surat kepada Filemon, teman sekerjanya. Dia menyampaikan salam kepada Apia, istri Filemon, dan Archippus, anaknya, dan tetap memuji tentang kasih Filemon. Kemudian, Paulus memohon kepada Filemon akan mengampuni Onesimus. Dahulunya tidak berguna bagi Filemon. Kemudian Paulus memohon lagi akan menerima Onesimus sebagai saudaranya. Akhirnya Paulus janji akan membayarnya hutang Onesimus pada Filemon. Dan sekali lagi memohon kepada Filemon dengan berkata, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Ajaran tentang Allahnya, pertama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan menyertai roh kita. Kedua, Tuhan sendiri tetap layak dikasihi dan layak yang kita berdoa kepadanya. Ajaran tentang manusianya, pertama, Filemon disebutkan yang kasihi, teman sekerja kami oleh Paulus. Telah jelas kasih dan imannya kepada semua orang dan kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang kudus dihiburkan oleh dia. Kedua, Paulus memohon kepada Filemon akan mengampuni Onesimus, hamba Filemon yang pernah lari daripadanya. Paulus menyebut Onesimus dengan kata, anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Kemudian Paulus juga janji akan membayarnya hutang Onesimus pada Filemon. Dan sekali lagi memohon kepada Filemon dengan berkata, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Ketiga, Epafras, teman Paulus sepenjara karena Kristus Yesus, Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerja Paulusnya, menyampaikan salam kepada Filemon. Itu berartinya kepada Filemon bukan hanya Paulus sesajanya memohonnya. Itu teman sekerja semuanya memohon kepada Filemon. Artinya begitu. Cari aplikasi hari ini. Pertama, jadilah orang yang penuh kasih dan beriman yang kokoh dengan mengampuni orang-orang yang merugikan Anda. Filemonnya sudah dipujinya begitu penuh kasih dan imannya kokoh. Dan dengan itu Paulusnya memohonnya mengampuni Onesimus. Kita juga harus melihatkan iman kita, kasih kita, dengan mengampuni orang-orang yang merugikan Anda. Kedua, mengikuti teladan Yesus yang membayar upah dosa kita dengan darahnya. Itu dengan membayar hutang orang yang Anda begitu kasihi. Ya, kalau kasihi, kalau sayang, kalau cinta, harus kita membayar untuk dia. Kita juga harus menanggung upah mereka, sepertinya membayar hutang mereka. Akhirnya praktik hari ini saling menghibur dengan saudara seiman di dalam kasih dan kehormatan, dan melihatkan kasih Anda kepada sesama yang Anda begitu kasihinya dengan membayar cukup besar, seperti Yesus membayar darahnya untuk upah dosa kita. Kehidupan demikian itulah kehidupan orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.